daraini amin ila an qala ammal ilmu falaysa yakhfa dawamul izzi bih id la yaqbalul azla wal ibtala. Kemarin sudah kita bahas tentang kesepakatan ya, bahwasanya semua orang itu mencari kebahagiaan yang namanya sa'adah ya. 3 kelompok pertama mereka sepakat mencari as-sa'adah al-ukhrawiyah karena mereka meyakini bahwa ada kehidupan setelah kematian. Adapun satu kelompok terakhir yaitu kelompok yang sesat. Kelompok yang sesat pun juga masih mencari sa'adah. Walaupun sa'adah apa kemarin? Dunyawiyah. Kebahagiaan duniawi. Ya. Nah, untuk mendapatkan sa'adah ukhrawi dan duniawi, mereka membutuhkan al-ilmu. Ya, harus dengan apa? Dengan ilmu dan amal. Tuh ya. Nah, nah kita lanjutkan kemarin ya. Ammal ilmu, adapun ilmu falaysa yakhfa, maka sudah tidak tersembunyi lagi dawamul izzi bih, akan langgengnya kemuliaan dengan sebab ilmu. Nah ya, jadi kalau kita pengen kemuliaan kita langgeng, maka iringilah dengan ilmu. Orang bisa aja menjadi pemimpin, menjadi raja, tapi belum tentu langgeng kerajaannya. Tapi kalau orang punya ilmu, langgeng tuh kemuliaannya ya, kapanpun dia akan mulia gitu. Idla yakbalul azla wal ibtala, karena ilmu sifatnya tidak bisa menerima azal, pemecatan, ibtal, pembatalan, nggak bisa. Ka'azlil wulati, seperti pemecatan al-wulat ya, seorang pemimpin, seorang wali, wa ibtalihim, dan pembatalan daripada mereka ya. Jadi kalau ada presiden ya, presiden ada bekasnya, bisa dicopot nggak? Bisa dicopot. Tapi kalau orang alim nggak bisa dicopot dari kealimannya, nggak bisa. Itu ya. Kemuliaan orang alim nggak bisa dicopot, nggak bisa dihilangkan. Beda sama kemuliaan orang yang memangku jabah, habis masanya selesai, orang udah nggak ingat lagi. Begitu. Wala takhfa laddatul alimi fi ilmihi, dan tidaklah samar lagi, artinya sudah jelas maknanya tentang kelezatan orang alim di dalam ilmunya. Tahu dari mana orang alim merasakan kelezatan dengan ilmunya? Ya beli kitab terus, belajar terus, nambah terus. Udah beli kitab kenyang gitu? Enggak, nambah lagi, malah nihayatalah, sampai nggak ada habisnya. Ya, tapi kalau orang memangku jabatan ada nggak ujungnya? Ada, dari RT ke RW, RW ke camat, lurah ke gubernur ke presiden, udah selesai, nggak ada lagi di atasnya. Gitu. Wa fi ma yankashifu lahu fi kulli lahdhatin, dan juga kelezatannya buat mereka apa itu? Fi ma yankashifu lahu fi kulli lahdhatin, apa yang tersingkap pada seorang alim itu fi kulli lahdhatin, pada setiap saatnya, min mushkilatil umur, dari perkara-perkara muskil. Nah itu ya. Jadi seorang alim itu merasakan apa? Lazah ya, merasakan kelezatan. Apa kelezatannya ya? Di antaranya inkisyaf inkisyaf muskilatil umur. Tuh ya. Tersingkapnya apa tadi? Masalah segala sesuatu ya. Kalau bahasa lainnya futuhat lah. Futuhat ya, adanya futuh. Tuh, girang. Mereka senang tuh. Ya. La siyama idza kana fi malakutis samawati wal ard. Terutama apabila futuhatnya itu, ilmunya itu yang berkaitan tentang ilmu kerajaannya Allah yang di langit dan di bumi. Ya, wal umuril ilahiyah, dan perkara-perkara ketuhanan, ma'rifat. Senang mereka. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan
kerajaan langit dan bumi kepada Nabi Ibrahim. Maka bertambahlah ia dari ilmu yakin menjadi ainul yakin. Tuh. Kalau nggak salah ayatnya wa kadza nuri Ibrahim malakutis samawati wal ard. Kami perlihatkan alam malakut kepada Nabi Ibrahim. Ya. Yang kemarin diceritakan oleh Kiai Fakhruddin kemarin ya, bin Muallim Syafi'i Adzami. Muallim punya murid Kiai, Masya Allah, Kiai Usfur kalau nggak salah namanya. Ya, suatu hari Kiai Usfur diajak ke Muallim sini, duduk di sebuah ruangan. Seketika alam berubah. Alam berubah. Dari rumah berubah. Itu. Singkat cerita ya, begitu pengalaman beliau gitu. Nah itu wallahu alam ya, wallahu alam cerita begitu. Maksudnya itu alam apa kita nggak tahu. Mungkin itu. Allah perlihatkan lewat muallim kepada muridnya, ini loh alam malakut seperti ini gitu. Ya. Wa hadza la ya'rifuhu man lam yaduk ladzata inkisyafil muskilat, dan ini tidak akan diketahui, dikenali oleh orang yang tidak pernah merasakan lezatnya disingkap oleh Allah berbagai macam muskilah. Ya. Jadi nikmatnya nyari ilmu itu ketika kita nggak tahu terus jadi tahu, itu nikmat. Ya. Kita belajar nahu, buat apa sih belajar nahu? Saya masih ingat tuh dulu. Saya nggak paham tuh, cuman disuruh ngapain al-kalamu wal laudul murakkabul mufidu bil wad'i. Setelah setahun ngaji dijelasin di kitab Mukhtasar Jiddan bahwa huruf-huruf min ila an ala ini itu bisa menjarkan suatu isim, mengkasrohkan. Saya coba lihat, oh iya benar, oh iya benar, oh iya benar, Allah tuh. Senang, girang. Itu namanya lezat. Kelezatan yang hanya dirasakan oleh orang-orang yang belajar. Tsumma innaha lazzatun la nihayata laha. Kemudian sesungguhnya kelezatan itu adalah kelezatan yang kagak ada ujungnya. Ya, makanya orang yang belajar nggak ada habisnya. Kalau kata orang tua kan gitu ya umumnya. Lu ngaji sampai kapan sih? Ngaji mulu gitu. Ya. Orang kan kalau sekolah ada lulusnya, kuliah ada wisudanya gitu. Nah, ini ngaji kapan kelar sih? Ngaji mulu dah kayaknya lo nggak hatam ngaji. Lah nggak bakal hatam ngaji. Ya sampai juga jadi ulama juga malah nihayatalah, nggak ada ujungnya udah. Li'annal uluma la nihayatalah, karena ilmu apaan aja itu nggak ada ujungnya. Belajar nahu kagak ada ujungnya. Belajar fikih nggak ada ujungnya. Belajar safinah naik dikit matan takrib gedean dikit fathul qarib gedean dikit baca Fathul Mu'in dikit baca minhaj cara minhaj ada lagi nih ayatul matlab, terus segini ujungnya baca mausu'ah al-fiqhiyah mausu'ah fiqhiyah al-quwahitiyah yang berapa jilid ya? 45 jilid sampai keder tuh baca. Udah baca yang panjang, waduh lagi yang lebih panjang lagi, kagak ada habis-habisnya itu. Umur kita nggak cukup untuk hatamin ilmu, nggak cukup. Wala muzahamata fiha. Nah, ilmu nih tidak ada yang namanya ilmu muzahamah, saling berdesak-desakan, nggak ada persaingan di dalam mendapatkan ilmu. Ya, contoh nih, siapa yang mau handphone, berebut semua, saingan, yang dapat ya satu. Kalau ilmu enggak, 100 orang hadir di sini, semuanya bisa dapat. 1000 orang semuanya bisa dapat. 1.000.000 orang dapat semua, nggak ada muzahamah. Itu istimewanya ilmu. Li'annal ma'lumat, karena sesungguhnya informasi apapun tattasi'u litulab, itu akan cukup luas bagi para pelajar. Wa in kathuru, meskipun pelajarnya banyak, tetap dapat semua. Ya. Bal istinasul alim, bahkan kenyamanan seorang alim itu terasa yazidu, bertambah bikasroti syurokaihi, dengan bertambah orang yang ikut hadir ngaji itu. Ya. Kalau kita kan berebut barang, makin ramai makin apa itu? makin kesel. Ya. Tuh. Contoh ya, saya bagi-bagiin duit. 3 orang, yang datang 3 orang. Ayo, yang mau duit sini 3 orang datang. Datang lagi 10 orang. Ya,
makin banyak nih. Datang lagi, ya makin banyak nih. Itu kalau yang kita bagi apa tuh? Duit makin banyak makin apa tuh? Kesel. Tapi kalau ilmu nggak begitu, istinas, makin banyak makin tenang. Kenapa? Karena kemungkinan kita menyampaikan ilmu dikit tapi bisa banyak diserap sama orang, makin luas lagi. Gitu. Idza kana yaqsidu bil ilmi ilma duna haddin minad dunya wa riasatiha. Kalau seandainya tuh bikin tenang guru, bagaimana tuh ilmu? Kalau seandainya yang ngaji itu ngajinya hanya bertujuan ilmu semata. Duna haddin minad dunya, bukan yang dicari bagian dari dunia, wariasatiha, dan kedudukan atau kekuasaan dari dunia tadi. Karena memang ada orang yang ngaji tujuannya dunia, ada gitu. Kenapa ente ngaji? Wah, ini pengen dia gantiin guru misalnya gitu. Orang kan ngaji pengen nyari ilmu, pengen gantiin guru, ini gurunya masih hidup, lu gantiin aja sama dia tuh. Ya, nggak boleh itu ya. Itu namanya dunia itu ya. Fa inna dunya hiyallati tadiku indal muzahamah. Karena sesungguhnya dunia itu adalah perkara yang akan sempit ketika orang muzahamah, orang rame. Ya. Jadi kalau ada orang makin banyak makin sempit, kesempatannya makin dikit. Wa ammal ladzatul aqliyah, adapun kelezatan akal, fala tadiku bil muzahamah, maka tidak akan sempit dengan sebab ramenya orang tuh ya. Bal tazdadu sa'atan, bahkan akan bertambahnya luas bikas rotid tulab, dengan sebab banyaknya para yang hadir atau para murid itu namanya apa tuh? Keistimewaan ilmu ya, kemuliaannya langgeng, nggak ada ya istilahnya apa, pemecatan orang alim nggak ada, apalagi tadi tuh adanya kelezatan, tidak ada muzahamah, cukup buat semua orang, bertambah istiqnas bagi orang alim apabila yang bertambah yang ngajinya dan sebagainya itu. Summa ma'annaha awfal ladzati inda man anisa biha. Kemudian selain daripada dia merupakan kelezatan yang paling dahsyat bagi orang yang telah mendapatkan kelezatannya, ketenangan dengannya, fahiya adwamuha, ilmu adalah ya kenikmatan yang paling langgeng, kelezatan yang paling panjang tuh ilmu ya. Kita bisa merasakan manisnya ilmu seminggu, bahkan sebulan, padahal satu ilmu yang kita tahu kita amalin tuh seminggu, enak gitu. Tahu satu poin kita amalkan seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan masih bisa. Tapi kalau kita dapat manisnya nih, makanan sampai lidah lewat udah kelar, udah nggak ada lagi ya. Katakan diingat pun bisa jadi hilang ingatannya, begitu. Beda sama nikmatnya apa? Ilmu. Kenapa kau bisa begitu? Idzil mun'imu biha alaihi huwallah. Karena yang memberikan nikmat kelezatan ilmu adalah siapa? Allah wa malaikatuhu, dan malaikatnya itu. Walakin inda ikbabihi ala tolab wa tajarrudihi lahu, akan tetapi kelezatan ini, kenikmatan ini bisa dirasa bagi orang yang ikbabih, orang yang bersungguh-sungguh, ala tolabi, mencari ilmu, wa tajarrudi, dan mengabdikan dirinya lahu, untuk ilmu itu. Ingat ya, nggak semua santri dapat lezatnya ilmu loh, nggak semua. Saya tahu orang yang merasakan lezatnya ilmu sama yang enggak, saya tahu. Dari mana? Dari pas dia ngaji ada yang senyum nyengir, oh, itu lezat tuh. Apalagi senyumnya kayak dibagi duit 1 juta gitu. Masya Allah, berasa lezat. Itu beda sama orang yang sekedar bengong gitu, nyatet doang, bengong lagi gitu. Beda. Berarti belum merasakan dia. Dan memang seperti itu, orang kalau ngaji nggak semuanya dapat ilmu dan nggak semuanya dapat lezatnya loh. Kan kemarin kita bilang ya, orang makan lontong bisa jadi dimakan, bisa jadi kadang, tapi nggak semua merasakan kelezatannya. Sama juga makan jengkol, Hatrenal ya itu. Ada yang makan sekedar makan, ya namanya pemakan jengkol sosial gitu ya. Dia nggak enak kalau nggak makan, dimakan juga dah. Tapi memang ada orang yang memang penikmat jengkol, dia tahu jenis-jenis jengkol. Ya, al jengkolu ala arbati asnafin. Al-ula, dia tahu tuh jenis-jenis, dirasain tuh jengkol enaknya, nikmatnya. Dia tahu serat-serat jengkol, dia tahu kelegitan jengkol. Bahkan
agla minal lahami. Lebih mahal daripada daging tuh, lebih nikmat dari daging itu ditahu. Nah itu namanya orang yang telah merasakan halawatul jengkol gitu. Makanya saya terhijab, saya belum dapat halawahnya gitu. Kayak rokok juga sama kan, ada ini Samsu, filter, Jinggo. Ada yang cuma nyium, Jinggo nih, saudara, makrifatu Jinggo udah. Beda emang orang yang sudah makrifat ya. Kalau kita masih syariat, masih ngejalanin doang tuh apaan nih gitu. Walidzalika la tara akilan minar ru'asa'i wal wulati. Oleh karena itu engkau tidak akan mendapatkan seorang yang berakal dari golongan para penguasa, para pemimpin, illa wahum fi khaufil azal, melainkan mereka itu senantiasa berada dalam rasa takut dicopot dari jabatannya tuh. Ya, siapa yang memimpin sekarang? Jokowi misalnya, Prabowo, pasti takut dicopot. Makanya dipasang intel, dipasang mata. Ada nggak kelompok-kelompok yang ingin jatuhin dia? Begitu. Takut mereka. Tapi orang berilmu nggak takut. Kenapa? Diusir dari kampung ini. Di sono dia ada lagi, ngajar lagi, buka pondok lagi. Diasingkan, buka pesantren lagi. Kan begitu sejarahnya. Nggak ada ceritanya orang alim mati dengan ilmunya, nggak ada. Makanya saya kalau punya santri yang alim pulang kemana aja, ke ujung Berung, saya nggak khawatir. Kenapa? Dia punya ilmu. Tapi saya khawatir kalau santri belum punya ilmu, ilmunya belum ngelekat, ilmunya belum dipakai sama dia, ilmunya belum mantep, dipulang bisa jadi apa dia? Ya, itu. Makanya beda ya antara santri pulang minta izin sama santri pulang disuruh, beda. Ya Pak Ari dah sono ke mana, Papua sono. Biar paling putih di sono itu paling putih. Ya kan paling alim lagi ya. Alim udah pasti dia paling putih di sono gitu. Disuruh baru tuh santri. Begitu. Ya. Wa ammal ila khaufil azali yatashawwafuna ila an yakuna izzuhum ka izzil ulama. Dan mereka yatashawwafun, berharap ila an yakuna izzuhum, agar menjadi kemuliaan mereka ka izzil ulama, seperti mulianya para ulama. Kalau ulama nggak ada pensiunnya, nggak ada masa jabatannya, dia menjadi ulama dari tahun 2001 sampai 2020, nggak ada, sampai meninggal masih punya ilmu. Makanya kita berharap, berdoa sama Allah ya, mudah-mudahan akal kita nggak dibikin pikun sama Allah, otak kita nggak dibikin pikun sama Allah, karena ini ilmu mahal ini. Kasihan banyak orang yang di akhir hayatnya ulama pinter, cuman di akhir hayatnya lupa. Itu keistimewaan ilmu. Wa ammal amalu, adapun keistimewaan amal, falasna na'ni bihi, maka kami tidak bermaksud dengan menyebutkan kata amal di sini illa riyadatas syahwat an-nafsaniyah. Jadi Imam Ghazali ini coba al-amal, kata Imam Ghazali, yang dimaksud dengan amal tuh bukan sholat, bukan ini, tapi apa? Riyadah. Jadi maksudnya Imam Ghazali, seseorang tidak akan bisa mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat kecuali dia apa tuh? Dia belajar dan riyadoh. Jadi bukan sekedar ngamalin ilmu doang. Ya. Wabil khusus riyadoh di sini, riyadoh mendidik syahwat jiwa kita. Syahwat nafsu. Tuh, ya. Jadi yang di riyadoh apa yang pertama? Di riyado adalah riyadatun nafas. Ya. Yang kedua apa tuh? Dobtol ghadabi, yaitu bagaimana mengatur apa? Sifat emosi kita tuh. Agar apa? Diatur, diriyadoh, dididik agar keduanya nafsu sama ghadab ini ya, wa kasra hadhihi sifati, dan menundukkan sifat-sifat ini litasira, agar dia menjadi mud'inatan lil akli, tunduk kepada akal tuh ini. Jadi godop ini penting, syahwat ini penting. Ya, jadi salah besar orang kalau bilang kita harus matiin syahwat. Jangan, syahwat jangan dimatiin. Makan nggak enak, nikah nggak enak. Tapi syahwat dan emosi itu bukan dihilangkan, tapi ditundukkan sesuai dengan instruksi akal.
Akal bilang pakai syahwat, pakai syahwat. Akal bilang pakai marah, pakai emosi, itu ya. Jangan sampai ketukar-tukar. Giliran sama bini disuruh pakai syahwat, pakai emosi, bininya digebukin sama dia. Giliran perang disuruh pakai emosi, dia pakai syahwat, dia malah jadi penjilat kepada musuh, berkhianat sama musuh karena ngelihat harta musuh. Nauzubillah min. Ghaira mustauliyatin alaih. Jadi tidak dikuasai lagi ya oleh sifat tersebut tuh, oleh nafsu. Mustaskharatin lahu, dan nafsu itu tunduk lahu kepada akal, fi tartibil hiyali, dalam mengatur strategi al-musilati untuk menyampaikan seseorang ila qada'il autori, untuk memenuhi hajat-hajatnya ya. Jadi kalau kita pengen dapat hajat, pengen dapat sesuatu, itu memang perlu strategi gitu. Nah ini strategi yang ngatur siapa? Akal gitu. Kalau nggak diatur sama akal, berantakan udah gitu. Sekarang ini ya, ente pengen demen perempuan. Umumnya seorang manusia yang normal mungkin ya yuridul mudojaah, yuridul jima' ma'an nisa, paham tom? Ya. Tapi nggak bisa serampangan, serada seruk langsung begitu, nggak bisa. Dia harus pakai akal. Strateginya gimana? Dilamar dulu, disenengin dulu, dinikahin, baru mudojaah, baru mujamaah, itu yang ahsan gitu. Ya, nggak seradak, seruduk, ujungnya apa? Lah, hamil di luar nikah, ujung-ujungnya pusing. Datang ke ustadz, guru, itu lagi. Episode kemarin tuh ya, callback itu ya. Begitulah lagi ujungnya. Allah, udah nggak bisa nyenengin guru, malah ngerepotin guru. Jangan tuh ya. Fa inna man qahara syahwatahu, karena sungguh orang yang telah menundukkan syahwatnya, fahuwal hurru, maka itu orang-orang merdeka, ala tahqiq, secara hakikat ya. Dia orang merdeka, bal huwal malik, bahkan dia adalah raja tuh. Walidzalika qala ba'duz zuhad li ba'dil muluk. Oleh karena itulah berkata sebagian ahli zuhud, orang-orang yang zuhud, kepada sebagian raja-raja, mulki a'dham min mulkik. Kata orang zuhud nih, kerajaanku lebih gede daripada kerajaanmu. Faqala kaifa, gimana bisa kerajaan ente yang nggak punya papaan ame-ane gedean ente, katanya. Kata seorang raja, qala man anta abduh fahuwa abdi. Siapa yang engkau adalah budaknya, maka dia adalah budakku. Maksudnya apa? Ya, tuanmu ya itu adalah hambaku, budakku. Artinya si raja menuhankan nafsunya, sedangkan nafsu adalah budakku. Maka ente, Tuhan ente adalah budak aneh. Gedean aneh. Wa arada bihi, yang dia maksud adalah annahu abdu syahwatihi, si raja adalah budak syahwatnya, budak keinginannya. Sedangkan syahwatuhu, syahwatnya si orang zuhud tadi, sorot, telah menjadi makhurotan, ditundukkan olehnya. Maka abdu syahwat ajiz ya, budak syahwat itu adalah orang lemah, orang yang tidak mampu an kasriha, untuk menundukkannya, wa qahriya, dan menaklukkannya. Maka abdu syahwat itu apa? Rokikun, dia adalah hamba sahaya, wa asirun, dan tawanan, bitob'i, secara tabiatnya tuh ya. Makanya orang merdeka itu bukan orang yang ya, bukan budak, bukan. Orang merdeka itu orang yang terbebas dari hawa nafsunya. Dia bisa ngatur nafsu gitu, sesuai arahan akal. Ya, banyak tuh di kereta-kereta tuh ya, di busway pelecehan seksual banyak gak? Banyak. Padahal ya maaf ya, kan cuman sekedar gitu doang, remeh banget itu, cuman gara-gara memegang bagian daripada perempuan digebukin sebis, remeh banget. Padahal kan banyak cara lain kan. Dia mungkin punya istri, kenapa nggak istrinya? Dia punya duit, kenapa nggak nikah? Karena emang nggak diatur sama akal, hilang akalnya.
Akhirnya nyari jalan pintas, nyesel selama-lamanya. Jadi budak, nggak bisa ngatur dirinya. Dia diatur sama hawa nafsunya. La yazalu fi ana'in daim, orang yang terbudaki dengan syahwatnya, la yazalu akan senantiasa fi ana'in daim, dalam keletihan yang terus menerus, wa ta'abin mutawatir, rasa capek yang terus menerus, in kodo wa tarahu yauman, kalau dia bisa menunaikan kehajatnya pada suatu hari, ajaza anhu ayaman, pasti dia nggak mampu lagi mengerjakannya dalam hari-hari yang panjang lainnya. Summa la yakhlu fi qadaihi an akhtarin wa alaik wa masyak. Kemudian yang namanya orang ngikutin nafsu, la yakhlu, nggak pernah sepi, nggak pernah kosong, fi qadaihi, dalam menunaikan syahwatnya, nggak pernah kosong dari apa? Dari akhtar, bahaya. Ya bahaya. Orang senang menunaikan nafsunya dengan perempuan, ntar bini orang digodain, janda digodain, kan bahaya banget itu. Lah bini orang digodain, itu bahaya itu. Ya. Ahlan wa sahlan sini, masya Allah. Wah luar biasa. Kita doakan beliau sehat afiat, panjang umur, masya Allah ya. Hujan-hujan tuh, masya Allah. Ini namanya melawan hawa nafsu. Wah. Lawan hawa nafsu. Padahal enaknya malam tidur nih, enak banget ya? Enak. Abis tarawih capek, baca Quran 30 juz lagi yang capek. Enaknya tidur tapi dilawan, makanya jas hujan berangkat ke majelis tuh, masya Allah tuh. Itu namanya diri yang diatur sama akal. Tuh. Apalagi tidak kosong dari alaik, ya rintangan. Ya, ada aja rintangannya. Kayak benteng Takeshi gitu ya. Wa masyaqah, dan juga apa? Rasa sulit. Allah, sulit. Ya. Coba ada orang pacaran kan ngumpet-ngumpet ya. Nggak enak, ngumpet-ngumpet nggak enak. Ngumpet sono, ngumpet sini, takut lihat ini, takut lihat itu. Coba kalau nikah, enak. Mau di majelis kayak bawa bini, mau naik motor kayak bawa bini, mau pelukan kayak mau standing kayak mau apa kayak gitu. Bebas tuh, udah nikah. Itu. Yuttaru ila taqalludiha. Fataklilu syahwat, maka menyedikitkan syahwat, taklilun li asbabil gumum, itu adalah cara menyedikitkan sebab-sebab kesedihan. Tuh tandain tuh buat para jomblo nih. Kita ini galau sedih gara-gara kita sendiri. Udah tahu tuh perempuan cakep banyak yang pengen. Kita masya Allah nauzubillah masih pengen dia juga lah, kan sakit hati ujungnya. Maka kalau kata Sayyidina Ali adalah kecewa adalah sakit hati yang paling disengaja. Tuh, catat tuh Jang, tulis. Kita dikit-dikit kecewa sama orang, kecewa sama dia. Emang salah ente sendiri. Dengan kita menyedikitkan keinginan, berarti kita sedang menyedikitkan rasa sedih. Tuh. Wala sabila ila imatatiha, dan tidak ada cara untuk mengangkatnya illa birriyadoh, kecuali dengan cara latihan, wal mujahadah, bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu, wa huwal muradu bil amal, dan itulah yang dimaksud Imam Ghazali dengan istilah amal. Jadi amal di sini bukan sholat puasa, bukan, maksudnya amalan apapun yang bisa melawan hawa. Maka saya bilang ngaji tanya jawab sama ngaji kitab lebih tinggi mana? Ngaji kitab, kenapa? Tanya jawab itu orang biasanya seger ngajinya. Kenapa? Yang dia pengen tahu sesuai dengan keinginan. Tapi kalau kita ngaji kitab, yang kita pelajari kadang-kadang yang kita nggak pengen tahu, kita harus belajar itu gitu. Nah itu ngelawan namanya. Ya. Makanya saya perhatiin orang kalau ngaji tanya jawab seger-seger. Ustadz saya mau nanya dong, pertanyaan seru lagi rame kan gitu. Nah, tapi kalau ngaji begini kadang ada yang ngantuk. Nah itu pertanda emang lagi nggak in sama dia. Dia lagi nggak ada masalah sama itu ilmu gitu. Nah, makanya lebih gede ini. Ya. Faidan, maka oleh karena itu al alimul amilu, orang alim yang amil, maksudnya orang yang alim yang riyadoh. Ahsanun nasi halan, adalah orang yang lebih bagus keadaannya, indaman ra'as sa'adah maksurah ala dunya, ya, dibandingkan dengan orang yang memandang kebahagiaan hanya terbatas di dunia.
Fa inna dunya, karena dunia itu hakikatnya laisat tasfu li ahadin, tidak akan memberikan ketenangan bagi seorang pun. Ya, hakikatnya gitu. Nggak ada dunia yang memberikan ketenangan buat kita, nggak ada. Illa qalila. Ya. Makanya ketika ada orang bilang gini, Habib, itu Amerika bikin gedung tertinggi, ya. Ini peralatan teknologinya paling tertinggi, bikin pasukan paling tinggi, pokoknya hebat-hebat orang-orang barat sekarang. Apa yang Habib Umar bilang apa? Mata'un qalil. Yang begitu hebatnya hanya kesenangan yang sedikit. Sedikit, qalil. Berapa lama? Qalil, sedikit. Tuh ya. Begitulah cara para aulia memandang dunia. Sebentar, sedikit. Walaisat tafi jadwaha bimasyakiha, dan tidaklah sebanding jadwaha manfaatnya bimasyakiha dengan kesulitan yang harus dia tempuh, nggak sebanding. Wal mu'minu fi ittiba'i syahawat wal mu'ridu 'anil nadhari fil ma'kulat syakiyun fid dunya bil ittifaq. Tuh ditebelin tuh sama beliau, namanya pencetakannya. Al-mum'in, orang yang hanya fokus fittiba'i syahawat, dalam mengikuti keinginannya. Pengen ini diikutin, pengen itu diikutin, pengen ono diikutin. Wal mu'rid, dan dia berpaling anin nadhari, dari pandangan makulnya, pandangan akalnya, adalah orang yang paling syaki, sengsara fid dunya, di dunia bil ittifaq. Ya, contoh gini ya, kita nih masing-masing punya keinginan nafsu pasti. Ada yang udah ngelis kan, habis lebaran mau tur, keinginan akal apa nafsu itu? Nafsu. Aku aja, habis lebaran pengen makan di sini, akal apa nafsu? Nafsu. Habis ini pengen di list setahun tuh harus ke sono ke sini, itu nafsu semua. Mau tahu pilihan akal bagaimana? Tanya guru kita. Guru, saya mendingan jalan-jalan apa ikut daurah ya guru ya. Dalam hati sih mudah-mudahan sih jalan-jalan sambil daurah. Pasti guru kita bilang ikut daurah. Guru afwan kayaknya nggak jadi dah gitu. Daurahnya tahun depan gitu. Intinya susah. Ya. Nah, itu namanya hawa nafsu sama akal. Itu orang sengsara. Syakiyun fil akhirah, dia juga akan sengsara di akhirat. Indal firaqits tsalat, menurut kelompok yang 3 kemarin tuh ya. Illa inda syirdamatin minal hamqa, kecuali dia akan dianggap bahagia bagi kelompok kecil, syirdamah minal hamqa, dari orang-orang bodoh. La yu'bahu lahum, yang tidak dihiraukan orang itu. La yu'ba'u bihim, tidak dianggap penting orang itu. La yu'adduna fi zumratil uqala'i ra'san, dia tidak pernah dianggap dalam kelompok orang-orang yang berakal sama sekali. Ya. Jadi begitu ya. Faqad bana, maka telah jelaslah, annal istidada, bahwasanya bersiap-siap, lil akhirati, untuk akhirat, bil ilmi wal amali, dengan ilmu yang mus'id, dengan amal yang mus'id, adalah doruriyun fil akli, perkara yang sudah sangat nyata bagi akal. Wa annal muqassira fihi jahilun, bahwasanya orang yang lalai dengan ilmu dan amal adalah orang bodoh. Fa in kulta, jikalau engkau katakan, fama balu aktsarin nas, apa bagaimana keadaan kebanyakannya orang, yuqassiruna fihi, yang mereka lalai terhadapnya, wa hum mu'minuna bil akhirah, tapi mereka beriman sama akhirat. Dia iman sama akhirat, tapi nggak mau beramal, nggak mau berilmu. Bagaimana tuh? Fa'lam, kata Imam Ghazali, kok bisa ada orang yakin akhirat tapi nggak mau ngejar akhirat? Ya. Yakin besok lebaran, kebutuhan duit banyak, belum mertua, belum istri, belum anak, belum sebagainya, munggahan dan sebagainya, tapi nggak mau nyari duit sekarang. Kok bisa? Dia yakin tuh, ntar lebaran pasti banyak pengeluaran, tapi nggak mau kerja, nggak mau nyari duit. Apa sebabnya? Sama orang nggak mau nyari akhirat padahal yakin dengan. Kata Imam Syafi'i, sababazalikal ghaflah. Sebabnya orang kagak mau berusaha
adalah lalai. Ya. Sama kayak orang dia harus nyari buat bukaan. Dia berangkat siang johor, dia harus nyari duit buat buka puasa anak istrinya. Gara-gara main Mobile Legend, akhirnya apa tuh? Lalai, keenakan, tahu-tahu jam 4, tahu-tahu jam 5, tahu-tahu wah udah nggak keburu nih begitu. Lalai, gitu. Siapa yang bikin kita lalai? Setan lagi. Tapi kalau di bulan puasa bukan setan yang bikin kita lalai, tapi hawa nafsu. Nah, makanya di bulan ini setan libur dulu dia. Biar nggak disalahin mulu sama manusia. Kata setan, papa gua, kayak lo kagak aja gitu. Al-ghaflah anit ta'ammul, sebabnya adalah dia lalai dari merenungkan atau merenungi fi hadhil umur pada perkara-perkara ini allati dzakarnaha yang kami telah sebutkan iya. Wa anna tilkal ghaflah muttaradatun alaihim, dan bahwasanya ghaflah itu telah hinggap pada mereka, mustaghriqatun li awqatihim, telah menghabiskan waktu mereka, la yantahuna anha, mereka tidak lepas, tidak berhenti dari kelalaian itu, madamatis syahawatu mutawaliyatan, selama syahwat berkuasa di dalam diri mereka. Wahya kadzalik, dan memang seperti itulah manusia. Wa innamal munabbihu alaiha, dan yang ngingetin orang dari goplahnya siapa? Waizun, seorang waiz, pemberi nasihat. Zakiyus siroti, orang yang lurus, dia punya jalan hidupnya. Orang lempeng, mengkudu dikasih nasihat gitu. Ente aneh liatin jalan-jalan mulu. Kayaknya postingan ente keluar mulu, nggak pernah ke majelis ente. Dek aja dah. Bener juga Ustadz ya. Ente kayak aneh liatin postingannya cewek mulu, nggak pernah posting guru ente. Dek aja tuh. Merasa dinasehati. Waqad khalatil bilad anhu, tapi sungguh kata Imam Ghazali, negeri ini udah kosong dari orang yang kayak begitu. Kenapa? Ustadznya udah nggak berani negor. Sekali negor besok statusnya di hidden, Ustaz. Gitu. Kenapa? Wah, guru negor nih, hidden guru. Allah Akbar. Makanya ya kita punya status WA, kita nongolin, niatin kalau ada salah tegur ya. Siapa nih misalnya ceramah, Asmi ceramah, saya posting nggak apa-apa. Saya lihat ini, wah salah nih. Qala Rasulillahi, mi itu majur mi, bener marfu, itu enak ditegur. Yang begini udah jarang, ya gitu. Kenapa? Ditegur besok kagak ngaji, berhenti, gitu ya. Betul. Gitu. Makanya saya udah bilang kemarin ya, pokoknya yang nongol di status saya harus siap-siap ditegur. Besok di hidden. Allah ya. Itu guru-guru sayang namanya ya. Kalau nggak ditegur kagak sayang gitu. Kadang negornya juga nggak mesti langsung sih, kadang lewat ceramah, lewat pengajian gitu ya. Wa in furidu ala nudurin lam yultafat ilaih, meskipun diasumsikan itu jarang, lam yultafat ilaihi, jadi nggak bakal nengok kepada orang itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in tufita ilaihi waqa'al ihsasu bihi fil hal, kalau seandainya dia menoleh kepadanya, akan jatuhlah dia punya rasa dalam saat itu ya. Wa hasunal azmu ala tajarrud, kalau dia sudah ketemu seorang waiz tadi, orang yang ngasih nasihat tadi, dia akan bagus tekadnya untuk fokus lit taati, berbuat taat fil istiqbal, di masa depan tuh ya. Makanya kita mesti ketemu orang yang nasihatin kita ya. Kalau kata Ibnu Athaillah apa kemarin? La tashab man la yadulluka 'ala Allahi maqalu, jangan bergaul, jangan bersahabat kecuali sama orang yang omongannya ngingetin kita sama Allah gitu. Nah, kalau seandainya sudah istiqbal, udah tajarrud, udah fokus mengabdi aja dah.
hajamat aqibadzalika syahwatun minasyahawat. Akan menyerang setelah itu syahwat daripada syahwat-syahwat. Ingat ya, orang tobat, kalau udah tobat jangan dikira kelar tugasnya. Ntar datang lagi ujian kedua. Ya tobat nih, ntar 3 tahun, ntar 4 tahun, kadang sih 5 tahun, datang lagi ujian kedua, temen yang ngajakin lagi. Disitulah iman kita diuji. Ini cerita sudah banyak yang cerita sama saya. Guru, saya udah tobat sama perempuan, pas 5 tahun datang lagi. Gitu. Ya, ingat seperti itu ya ujian. Wa azalat atharat tanbih, ketika orang sudah dapat teguran, udah enak beribadah, udah ngabdi, didatangin lagi sama syahwat, azalat, itu syahwat menghilangkan atharat tanbih, efek dari teguran yang sebelumnya tadi. Wa a'adat hijabal ghaflah, balik lagi hijab ghaflahnya. Ya. Wa adal ghafil liman nuhiya anhu, baliklah si lalai tadi terhadap apa yang dulu dia dilarang. Kemudian lagi, jatuh lagi tuh ya. Tapi ingat ya, sejatuh-jatuhnya kita dalam perbuatan maksiat jangan berhenti tobat. Wala yazalu hakadha da'bu kulli wahidin ilal maut, dan begitulah terus keadaan setiap orang sampai meninggal. Dia jalan enak lurus, ada syahwat, jatuh lagi, bangun lagi, terus jalan lagi, tobat lagi, jatuh lagi, begitu aja terus mati. Ya. Wa inda dzalika la yabqa lahu illa tahassur ba'dal maut, kalau seandainya demikian maka tidaklah tersisa baginya kecuali rasa penyesalan setelah faut, kehilangan. Wala yughni dzalika anhu syai'a, dan rasa penyesalan itu nggak bisa mencukupi dia. Tuh. Fa na'udzubillah minal ghaflah, maka kami berlindung kepada Allah daripada ghaflah. Fa innaha mansya'u kulli syaqawah, karena lalai adalah tempat munculnya segala syaqawah, kesengsaraan ya. Saya kasih analogi begini. Orang jahil mungkin nggak ya dia itu ngerjain maksiat? Mungkin nggak ngerjain maksiat? Mungkin ya, mungkin ngerjain maksiat. Pertanyaannya, kenapa dia ngerjain maksiat? Karena li ajli jahlihi, karena dia nggak tahu. Karena nggak tahu jatuh, kan gitu ya. Nah sekarang orang alim, mungkin nggak dia maksiat? Mungkin. Kenapa mungkin? Li ajli ghaflatihi. Maka serem nggak tuh ghaflah? Orang yang alim aja bisa kena gara-gara ghaflah, apalagi orang bodoh gitu. Ya, jelas? Maka kita jangan merasa aman kalau kita udah jadi orang alim, ngajar nih, jadi ustadz yang belajar cewek semua. Gitu. Kata Ustadz Ujang, tenang guru. Aneh kan udah arbainan kemarin, puasa muti 40 hari. Udah nggak doyan sama cewek, terus sama cowok. Iya. Aneh nggak doyan sama perempuan, jangan salah. Itulah awal mula bisikan setan. Gitu ya, jelas ya. Jadi jangan merasa kita ini aman dari nafsu. Ingat Nabiullah Yusuf berkata apa? Inna nafsa la amaratun wa ma ubarri'u nafsi. Inna nafsa la amaru bisu'. Jadi ghaflah ini luar biasa ini. Dia tahu ilmunya, cuman saat dia ngerjain dia lupa itu. Ya, makanya kata pengarang kitab Idoh, Allah ketika ingin menjatuhkan hambanya, hati orang alim, Allah angkat akalnya. Fa idza irtakabal ma'siyah, kalau udah ngerjain maksiat, udah ngerjain aib, Allah kembalikan akalnya gitu. Yang tadinya pinter banget, cerdas banget, saat itu kelihatan goblok itu. Nauzubillah min dzalik ya. Maka kita jangan merasa aman. Itu yang ngajar Fahri, anak kecil salaman, udah enggak usah kayak salaman udah. Karena kita tahu diri kita. Apalagi yang udah agak gede kelas 3 SD, kelas 4, apalagi kelas 5, apalagi kelas 6. Nggak usah salaman, kenapa? Kita tahu diri kita ya. Makanya aneh sampai sekarang ame akhwat-akhwat, walaupun mungkin murid aneh deket santri, aneh nggak salaman ya. Mentang-mentang manggil abu ya salaman, enggak ya. Jelas ya.
Fa na'udzubillah minal ghaflah. Yang kedua, bayanun anna tariqas sa'adati huwal amalu wal ilmu wal amal. Nih, pembahasan yang kedua ya, kemarin tentang apa? Hamakoh ya. Fa in kulta, jikalau engkau berkata, faqadit tadhali, sungguh telah jelas untukku, anna suluka sabili sa'adah, bahwasanya jalan kebahagiaan adalah hazmul uqala, jalannya para orang berakal. Ya. Wa tahawuna bihi ghaflatul juhal, dan meremehkan jalan itu adalah sebab ghaflahnya orang bodoh. Anda udah paham nih kalau kata Imam Ghazali. Walakin, akan tetapi, kaifa yaslukut tariqa man la ya'rifuhu, bagaimana seseorang menempuh suatu jalan kalau dia nggak tahu jalan itu. Dia tahu lewat jalan, tapi aneh nggak tahu jalannya mana gitu. Ya. Famimada a'lamu, maka dengan hal apa aku bisa tahu, annal ilma wal amala, bahwasanya ilmu dan amal, huwa tariq, adalah jalan, hatta ashtagila bihi, sampai aku bisa menyibukkan diri dengannya. Tuh. Maka Imam Ghazali menjawab, falaka fi ma'rifatihi tariqani, maka engkau bisa untuk mengetahui jalan itu dengan dua metode. Ahaduhuma, metode yang pertama, jumliyun, metode global, yunasibul minhajas sabiqo, yang sama caranya dengan metode yang sebelumnya, ya. Wa huwa antal tafita ila mattafaqat alaihi ara'ul firaqis salas. Caranya gimana? Engkau taltafit, engkau toleh, engkau lihat kepada apa yang disepakati alaihi, atas pendapat itu, ara'ul firaqis salasi, yaitu oleh pendapat tiga kelompok nih. Jadi kalau kita pengen nyari jalan, ya, jalan itu ada dua. Yang pertama, jalan yang sudah disepakati. Artinya ini jalan yang bilang ini jalan nyampe itu banyak. Ya. Ada yang kedua, jalan khusus. Ya. Kayak kita mau ke pasar Minggu dah. Jalan yang udah orang sepakat, jalan mana nih? Jalan Buncit, Mampang, udah lewat Buncit. Kalau jalan khusus lewat mana jalan khusus? Lewat Siaga, lewat Amil tuh. Ini diistilahkan, ya, jalan umum disebut syariat, jalan khusus disebut apa? Thariqat. Nah, ya. Jelas. Ya. Jadi kalau lebih cepat jalan yang mana sebenarnya? Jalan khusus. Lewat gang lebih cepat gak? Pengen ke Kalibata, lewat jalan Kalibata macet, lewat Empang 3 lah. Tak ketemu Munib di situ. Apa Ica tuh dua, ya up. Ketemu tuh, lebih cepat, aman dari macet. Makanya orang syariat kalau lagi macet dia nggak punya jalan lagi, kemana dia nggak tahu. Tapi kalau orang torekot dia punya jalan. Jelas paham? Nah ini kata Imam Ghazali, kalau mau pengen nyari jalan, cari jalan yang umum dah. Jalan mana itu? Jalan yang disepakati tiga kelompok tadi. Caranya sama begitu maksudnya. Liatin orang ramenya kemana. Karena yang rame biasanya nggak salah loh, bener gak? Orang rame ke puncak lewat jalan raya Bogor, berarti emang situ jalannya. Tapi kalau ada orang belok ke dalam, belok kiri, orang kemana nih? Pulang tuh, nyasar kita. Lihat yang rame aja udah, yang rame orang jaket MR nih, orang pengen ke Istiqlal kan ya, kan arak-arakan dari Republika tuh. Lihat jaket MR udah, yang rame aja ngikutin. Ada atuh minggir melipir kiri, jangan ikutin itu, mau pulang. Kita mau berak kali mungkin belok kiri. Diikutin. Oh, pas sampai rumah, lu ngapain bang? Lah gue pengen ke Istiqlal, gue mau pulang. Pulang kerja gue. Salah tuh. Makanya udah aman, ikutin yang banyak. Waqat ajma'u, dan mereka telah sepakat. Ala annal fauza, bahwasanya keberuntungan. Wan najata, dan keselamatan. La tahsulu, tidak akan hasil kecuali dengan ilmu dan amal jami'an secara bersama-sama. Ingat ya,
Ini caranya. Jadi bagaimana kita bisa sampai ke Allah? Udah ente amalin yang udah ente tahu. Makanya kan kita lihat nih guru-guru kita, para habaib kita. Enggak semua mereka itu terkenal dengan torikoh. Contoh Walid aja. Walid torikohnya apa? Sampai mu'alim torikohnya siapa? Mu'alim torikohnya apa? Enggak terkenal torikohnya. Beliau cuma satu yang diamalin. Ngamalin yang udah dia tahu, udah selesai. Amila bima alima summastaqoma. Amalin yang udah dia tahu dan wa ini tafaku ala annal ilma asyrafu minal amal. Dan juga ya, meskipun mereka sepakat bahwa ilmu lebih mulia dari amal, wa ka'annal amal mutamimun lahu, tapi amal itu adalah penyempurna ilmu. Itu. Wasaikun bil ilmi, dan amal juga apa? Ya, penggerak ilmu. Ila an yaku'a mauqi'ahu, sampai dia bertempat di tempatnya. Jadi yang gerakin ilmu amal. Ilmu nggak bakal berkembang kalau nggak diamalin. Segitu-gitu aja. Makanya pernah disampaikan orang kalau ngaji, ini ngaji nih. Dia kalau dengerin doang dapat 10%. Dengerin doang. Yang nyangkut 10. Padahal guru nyampein 100. Kemudian sang guru bawa proyektor, dibawa papan tulis, ya, nih denger doang, nguping, jiping. Kemudian si guru bawa whiteboard, ditulis tuh, naiklah si murid jadi 20, karena ada gambaran, ya, paham nggak? Sama kayak ente ngaji malam pertama kan gak ada gambaran tuh, agak begitu rumit. Pas aneh kasih layar. Oh iya, begitu gambarannya. Ada gambaran sedikit, naik 20%. Ketika ilmu itu ente praktekan, naik 30%. Gitu. Kita praktekin. Terus kemudian ilmu itu kita tulis. Naik berapa? 40. Nah, sampai sempurnanya itu ilmu, bisa ente dapatkan 100% kalau ente sudah ajarkan. Tuh. Ya. Kalau kita sudah ngasih tahu orang, udah ngajarin, gitu, baru naik tuh ilmu yang kita tangkap dari guru kita berapa? 100. Karena kadang-kadang kalau orang nggak ngajar, dia merasa tahu padahal belum banget tahu. Contoh ya, kayak file itu marfu, dia cuma tahu satu, file itu marfu, dari gurunya selesai. Coba kalau dilihat di dalam kitab, ternyata nggak marfu doang. File nanti ada yang dengan kasroh, ada yang dengan fathah, ada macam-macam gitu. Makanya ngajar ini proses penyempurnaan ilmu. Sampai kata Imam Ghazali apa? Khairut ta'allum at-ta'lim. Sebaik-baik proses belajar adalah mengajar. Ngajarin siapa Mas Eko? Ngajarin istri. Ngajarin siapa Bang Hamzah? Ngajarin istri. Ngajarin tetangga. Tuh. So, jangan istri orang, jangan, bahaya itu. Wali ajlihi qala Allah Ta'ala ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus salih yarfa'u. Nih ayat nih. Dan kepada Allah lah naik itu perkataan yang baik. Ingat saya tulis ya, kalimut thayyib. Kalimut thayyib di sini adalah zikir. Ya, zikir yang kita baca, doa yang kita panjatkan itu akan naik kepada Allah. Wal amalu soleh, dan amal soleh, apa fungsinya amal soleh di sini? Yarfa'uhu, yang ngangkat. Jadi kalau kita berdoa, jangan doa doang, sertakan dengan amal. Habis berdoa sedekah itu, atau habis sedekah berdoa, biar omongan kita keangkat gitu. Paham ya? Nah, Imam Ghazali di sini mengatakan kalimut thayyib, ya, kata kalim thayyib tadi itu yarjiu ilal ilmi. Itu adalah kembalinya kepada ilmu. Jadi makna kalim thayyib menurut Imam Ghazali di sini itu ibaratnya ilmu. Ya, indal bahsi, ketika dibahas. Fa huwa alladhi yas'adu wa yaqa'ul mauqi'ah,
maka ilmu ketika dicari itu akan naik. Ya qaul mauki wal amal, sedangkan amal kal khodim seperti pelayannya. Yarfa'uhu akan mengangkatnya, wa yahmiluhu akan membawanya tuh ya. Jadi posisinya gitu, jangan ilmu doang nggak naik. Makanya orang nih, kalau ente jadi sarjana, jadi magister, jadi doktor, jadi profesor sekalipun, kalau ente nggak punya perbuatan, nggak punya tindakan, nggak punya praktek, nggak punya ya amal dalam dunia nyata, ente bukan siapa-siapa. Orang nggak lihat detail kita ya sekarang. Ya. Di masa depan nanti, jangan masa depan, sekarang lah, sekarang. Orang udah nggak lagi lihat detail, yang orang lihat apanya? Kerjanya, skillnya itu. Banyak gak sarjana yang nganggur? Master yang nganggur? Ya banyak, kenapa? Karena emang gak ada kerjaannya. Bahkan kadang orang yang gak punya titel aja banyak kerjaannya itu. Keberkahan dari mengamalkan ilmu. Ya, makanya saya pesan nanti teman-teman kalau sudah pulang ke kampungnya, Raka pulang ke Kudus, ya nanti Ajis pulang ke Bengkulu, bikin sesuatu yang sudah kita dapat di sini, bikin di sana. Gitu. Ya. Intinya nggak ada ceritanya keberkahan tanpa ada amal. Al barokah fil harokah. Keberkahan terdapat pada gerakan. Kalau nggak bergerak nggak berkah. Gitu. Wahada tanbih, inilah yang mengingatkan kita ala uluwi rutbatil ilmi, bahwasanya tingginya kedudukan ilmu. Kenapa? Karena amal menjadi khodim. Yang namanya khodim pasti di bawah. Amal yang dilayani, khodim yang apa? Amal yang ilmu yang dilayani, amal yang melayani itu. Wa madhabul firqatil ula, adapun mazhab kelompok yang pertama, wa humul mutamassikuna, merekalah yang berpegang bil mafhum, dengan pemahaman al awal yang pertama, lil jamahir, dari kelompok jumhur, min dhawahiris syar'i, daripada teks lahiriah syariat. Ghairu khafin fi hada, itu tidaklah samar lagi pada masalah ini. Ya, artinya mereka orang yang begitu. Iddalalatu syar'i ala rabtin najati bil ilmi wal amal, karena dalil-dalil syariat ya yang menunjukkan atas adanya hubungan keselamatan dengan ilmu dan amal, la yumkin antuh sok, nggak makal bisa kita hitung. Banyak bener tuh dalil yang menyatakan bahwa ilmu harus diiringi dengan amal dari dalil syariat. Wasufiyatu wal falasifatu, begitupun para sufi, para ahli filsafat. Walladzina amanu billahi wal yaumil akhir, dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ala jumlah umumnya juga seperti itu. Wa inihhtalafu fil kaifiyah, meskipun mereka berbeda tentang caranya. Ya. Jadi kelompok pertama tadi ya itu orang yang sepakat ilmu dan amal adalah kunci mendapatkan keselamatan. Meskipun beda cara-caranya. Ini dengan akal, ini dengan itu gitu. Kulluhum, semua dari mereka, muttafiquna, sepakat ala anna sa'adata, bahwasanya kebahagiaan terdapat fil ilmi, pada ilmu dan ibadah tuh. Ini sama nih sama kitab Minhajul Abidin kan. Nggak ada orang di dunia tujuannya cuma dua, ngaji ame ibadah, selesai. Itu kebahagiaan kita. Makanya tadi saya waktu berangkat ke tempat saya ngisi acara tadi, saya naik motor tuh, ngeliatin ada Gojek jam 4:30 kurang lebih, habis dari musola, mukanya adem dah gitu, lihat gitu. Saya terpikir dalam khawatir saya, nikmatnya orang, ya tenangnya orang itu kalau kembali ke fitrah. Itu. Makanya kalau orang nggak sholat, dia nggak kembali ke fitrah, makanya hidupnya rungsing mulu. Gitu. Enak abis sholat, enak kan, lega kan. Kita abis sholat dari masjid, mampir, sholat, doa, nangis dan sebagainya, hati tenang, itu fitrah kita, itu nggak bisa dibuang. Makanya orang yang nggak sholat, fitrahnya nggak tenang, dia mencari ketenangan, bisa dengan cara narkoba, bisa dengan cara zina, bisa dengan cara judol dan sebagainya. Makanya orang-orang yang judi, zina dan sebagainya, itu akibat kagak apa tuh, kagak tenang gara-gara apa? Nggak sholat. Gitu. Sesimpel itu ibadah. Wa innama nadharuhum fi tafsilil ilmi wal amali. Hanya saja perbedaan mereka terdapat pada rincian ilmu dan amalnya. Ya sama kayak Toriko.
Yang ini fokusnya di roja, yang ini fokusnya di khauf. Yang ini sedekah aja torikonya, ini sholat malam aja, ini Quran, ini ngaji, begitu. Ya, beda-beda. Wa tawaqquf ma'a hadzal ittifaq hamkun, dan orang setelah dia tahu kesepakatan ini, cara seperti dia tawakuf, dia berhenti, dia nggak menerusin, hamkun, bodoh itu. Udah tahu jalan selamat, begitu. Ulama sepakat bahwasanya ibadah ame ngaji jalan selamat, kebahagiaan. Dia nggak kerjain, kan bodoh. Udah tahu palanya gatel, garuk-garuk mulu, dikasih obat sama dokter. Yang ngasih obat 10, obatnya sama. Dikasih obat kagak diminum, gob. Nauzubillah. Famanistaulat alaihi illatun, siapa orang yang terkena satu penyakit, wattafaqat kutubul atiba, dan para tulisan dokter udah sepakat, wa aqwaluhum, pendapat mereka pun telah sepakat, ala ikhtilaf asnafihim, meskipun berbeda jenis-jenis dokternya, dokter gigi, dokter hewan, dokter ini, semua sepakat tuh. Ala anan nafi'ah, bahwasanya yang bermanfaat li hadhil illah, buat penyakit ini adalah mubarridat, obat yang mendinginkan. Fatawaqquful marid, orang yang sakit malah kagak mau make itu obat, itu safahun fi aqlih, itu tanda orang itu bodoh, kurang akalnya. Ya gitu. Ada orang nanya sama ustadz, rumah tangga saya kok rongsing mulu ya. Kata ustadznya, ente ibu sholat nggak sama suami? Kagak. Ya sholat, ibadah bu. Ibadah itu mengundang ketenangan. Rumah tangga yang nomor 1 sakinah, tenang dulu, baru mawadah, baru rahmah. Datang ke ustadz lain, ustadznya nggak bener yang ini, kurang ilmu. Ustadz, ini rumah tangga saya berantakan. Ibu harus ibadah. Sama jawabannya 10, ustadz sama. Dia masih nggak mau pakai juga, namanya ya gob. Bal yaktadi akluhul mubadarata ilaih, bahkan akalnya menuntut ia maksudnya untuk bersegera mengamalkan obat itu. Tuh ya. Naam, rubbama yakunu lahu tariqun ba'da dzalik. Nah, ini dia ya. Ini obat kedua. Ya, kata Imam Ghazali. Terkadang ada jalan lain setelah itu. Dia nggak mesti cari yang disepakati ulama, nggak mesti. Dia bisa cari jalan lain. Gimana? An yatahaqqaqa dzalika la an taqridin lil jamaahir. Dia bisa meneliti sendiri, tidak mengikuti orang banyak. Ya. Bisa aja. Dia pengen menempuh jalan, tapi ini nggak ikutin jalan banyak, dibikin jalan diri. Silakan. Kayak kita yang mengrip pengen buka puasa kan orang rame nih, ada gang atu aja, dimasuk aja. Ditanya, "Bang, lu tahu?" "Enggak, gue nyari-nyari aja." Ada yang begitu, iya saya begitu soal gitu. Yang penting pokoknya tahu arah angin gitu. Pulang ke arah sono, pokoknya bagaimanapun ada belok kanan ke kanan gitu. Belok kanan ke sana ke kanan gitu aja. Sampai istri saya suka nanya gitu kalau saya masuk gang, "Kamu tahu nggak?" "Enggak." Itu namanya cari jalan nggak ikutin jalan umum tuh. Bal antahakkukin, bahkan dia itu meneliti li haqiqatil illah, akan hakikat penyakit itu. Nih dia jadi nggak dengar kata dokter ya, begini Pak obatnya ini, enggak, saya pengen cari tahu sendiri penyakit saya apa. Hebat ini orang. Wa wajhi munasabatil mubadirat, dia cari hubungan obat penenang tadi, obat pendingin tadi dengan ya sakitnya itu. Kenapa sih dokter pada bilang obatnya ini, apa sih hubungannya sama sakit aneh, kok bisa begini? Dicari tuh, dicari, subhanallah. Fayantahidu basiron, maka dia bangkit menjadi orang yang memiliki pandangan khusus. Idza nadhara, apabila dia merenungkan, wastaqalla, dan dia mandiri. Ya. Kayak contoh gini dah. Ente mau ngajar nahu dan nih pakai metode aneh. Enggak. Ana pengen bikin metode sendiri. Namanya istaqalla. Dia telah mandiri. Ya. Wa taraqqa an hadidit taklid, dan dia telah naik daripada rendahnya taklid, wal ittiba, dan rendahnya mengikuti orang lain, ila darwatil istibsar, kepada puncak pemahaman yang mendalam. Makanya jangan disepelein tuh orang kalau udah bisa menemukan metode itu berarti orang itu sudah mendalami gitu. Nggak mungkin pengetahuannya separuh pasti mendalam. Ya, kayak sama ini metode para sufi, para ulama torekoh, bikin torekoh itu nggak sembarangan itu.
menentukan berapa wiridnya cepek, apa 125, ada yang 129. Kenapa cepek 129? Kan ada hitungan itu, nggak sembarangan. Fakadzalika, begitu juga qadid da'as sufiyatu, telah mengklaim para sufi, wa firaqun, dan beberapa kelompok, siwahum, selain mereka, annahu, bahwasanya ia yumkinul wusulu ila daraki dzalik bil basira wa tahqiq, bahwa ia mungkin ya untuk sampai kepada ya yang demikian itu, mengetahui yang demikian itu, bil basirah, dengan ketajaman intuisinya, wa tahqiq, dan penelitiannya yang mendalam tuh ya. Jadi bisa aja ya kita bikin racikan sendiri tuh, bisa ya. Tapi nggak semua orang mampu, ingat ya, nggak semua orang. Daripada kita coba-coba ngilangin puyeng, kita bikin obat sendiri, pabrik sendiri, mendingan kita minum obat yang udah rame, yang udah ada gitu. Wadzalika, caranya kata Imam Ghazali, bagaimana nih biar kita bisa ya mencari jalan sendiri? Yang pertama, bi an ta'rifa mahiyatan nafsi, engkau kenali dulu hakikat jiwa. Nih, diri kita. Makanya ada satu makalah ya dari seorang sufi, man arafa nafsah, siapa yang mengetahui esensi jiwa, dia akan mengetahui Allah, mengenal Allah gitu. Tahu dulu tuh bagaimana hakikat jiwa kita. Summa ta'rifa baqa'aha, kemudian dikenali tentang kekalnya jiwa. Ya, jadi jiwa kita kekal. Orang mati, jasadnya, jiwanya kekal sampai hari kiamat. Ba'da ta'atulil badani bil mauti, setelah ia lepas tercopot dari badannya, bil mauti, dengan sebab kematian. Wadzalika bi an ta'rifa haqiqatal maut, yang demikian itu dengan engkau mengetahui hakikat kematian. Wa annahu, bahwasanya ia yarji, kembali, ila khurujil alah, kepada keluarnya alat, anis sulhi lil isti'mal, dari kemampuannya untuk menggunakan alat tersebut. La ila in idamil musta'mil, bukan lenyapnya yang menggunakan alat tersebut. Jadi keluarnya ruh itu ya, itu enggak hilang, tapi dia hanya tidak bisa menggunakan badan itu lagi ya. Tetap jasadnya ada, ruhnya masih ada. Yang hilang fungsinya, dia nggak bisa gerakin itu badan lagi, keluar. Summa ta'lam, kemudian engkau akan tahu setelah itu, anna sa'adata kulli syai'in waladzataha warohatahu waladzatahu warohatahu fi wusulihi ila kamalihil khasibih. Apa kata Imam Ghazali? Setelah engkau meneliti esensi jiwa, bagaimana esensi kematian, bagaimana prosesnya, engkau akan tahu bahwa kebahagiaan segala sesuatu, kelezatannya, rohahnya, itu terdapat kalau dia sampai kepada kesempurnaan yang khusus. Nah ini gini, Imam Ghazali menyebutkan ada kamal al-khas, kamalul khas ya, kesempurnaan yang khusus. Apa kesempurnaan yang khusus di sini? Berarti di atas kesempurnaan yang umum ya. Orang ada dua, ada orang khusus, ada orang umum. Kita ketika mendapatkan kesempurnaan yang umum sudah senang, tapi lebih senang lagi kalau dapat kesempurnaan yang khusus ya. Contoh, Mas Eko dapat hadiah sarung sarangatu, semua dibagi, wadimor baru, namanya apa tuh, namanya hadiah umum. Tapi orang bisa sempurna kalau dapat apa? Hadiah khusus. Hah? Iya, bukan BHS, tapi khusus nih. Ini punya aneh khusus, aneh pakai sholat selama 100 tahun, padahal umurnya belum nyampe itu. Didapat hadiah khusus, itu yang sempurna. Jadi kalau umum aja kita nggak begitu senang cuman nggak begitu senang banget ya. Makanya dalam doanya Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi ya, apa doanya? Apa doanya? Ada rahmatikal khosoh fala tuhrimna. Ya Allah, berikanlah kami rahmat yang khusus. Rahmat yang khusus, jangan haramkan kepada kami. Apa rahmat yang khusus? Apa? Kewalian. Itu rahmat khusus, makrifat kepada Allah.
Semua kita dapat rahmat Allah, semua kita dapat. Ente sehat rahmat Allah, bisa ngaji rahmat Allah, tapi nggak khusus. Apa yang khusus? Rahmatikal khosoh adalah kewalian. Jadi wali. Dan gak semua orang berhak dapat itu. Hanya orang-orang dekatlah yang akan diangkat kepada diangkat sampai Allah tuh ya. Ini istilah baru ya, kamalil khos. Summa ta'lama, kemudian engkau akan tahu setelah itu anna kamalal khassa, bahwasanya kesempurnaan yang khusus bil insan ya oleh manusia, kesempurnaan khusus oleh milik manusia apa sih? Huwa idraku haqaiqil aqliyat, yaitu mengerti hakikat akli, mengerti hakikat dari perkara yang maknawi. Ingat ya, ini ala mahya alai, sebagaimana adanya, duna syahwat wal hisiyat, bukan hanya sekedar mengerti tentang rasa syahwat atau rasa indra, allati tusyarikul hayawanat fiha, yang mana sama nilainya dengan hewan. Jadi hadirin ya, tadi dikatakan apa tadi? Akliyat ya. Nih, ketika orang bisa memaksimalkan potensi akal, dialah manusia. Karena hewan nggak bisa apa? Nggak bisa pakai akalnya. Dia punya akal, akal gorizi namanya, akal insting. Ya, si burung bisa bikin rumah dengan indahnya karena apa? Punya akal. Si gajah nggak nginjek anaknya ketika lahir sampai mati karena apa? Akal. Si singa nggak makan anaknya karena ada apa? Akal. Tapi nggak sempurna mereka punya akal. Ya, maka yang bedakan kita dengan hewan, kalau hewan hanya syahwat saja, kalau kita akliyat gitu. Makanya dengan ngaji kita isi akal kita dengan ilmu, inilah kebahagiaan yang khusus. Makanya kalau kita ngaji nggak demen, dapat ilmu nggak seneng, ngobrol sama ulama nggak girang, berarti ada indikasi apa? Ulaika kal an'am, mereka kayak binatang. Bal hum adol. Ya. Habis diajak ngaji nggak seneng, senengnya kalau mabok, senengnya makan-makan, senengnya menuhin syahwat. Udah ente binatang, udah nggak lebih tinggi dari binatang. Bal hum adol, lebih hina dari binatang. Binatang nggak punya akal. Kalau dia punya akal dia ngaji. Cuman repot ente ngaji bareng singa di sini kan gitu. Pas ngaji singa lewat, astagfirullah. Untung dia nggak punya akal. Kalau nggak akal dia ngaji di sini. Ame ular, tuh, ular kobra lagi, garaga tuh yang gede. Ularnya Panji. Panjinya Panji tengkorak lah. Allah ya. Summa ta'lam, kemudian engkau akan tahu setelah itu. Anna nafsa, bahwasanya nafsu bidzat, secara zatnya ya, muta'attisyatun ilaih, itu haus dengan kesempurnaan khusus tadi. Nafsu kita, jiwa kita ini butuh ilmu. Wabil fitrati, dan secara fitrahnya musta'iddatun lahu, dia sudah siap menerima kamal khas tadi. Ya. Makanya kita ini punya potensi besar. Itu Habibie, ya, Einstein, orang-orang cerdas begitu. Itu orang yang memanfaatkan potensi yang diberikan Allah dengan semaksimal mungkin. Itu pun kata mereka belum menggunakan lebih dari 2%-nya. Allahu Akbar. Ya, kita disuruh ngaji nahu, ngapal, susah banget gitu. Disuruh belajar ilmu dunia, kagak mau. Ilmu akhirat nggak mau, kan nauzubillah min. Nggak bisa kita mendapatkan suatu kenikmatan kecuali ba'dat ta'ab wan nasab. Itu. Ya, jadi kalau kita pengen dapat satu yang nikmat, capek dulu, baru enak. Ini mau enak-enak aja nggak mau capek. Wa inna ma yasrifu anhu istighaluhu bisyahawatid badan, dan hanya saja yang membuat itu nafsu, itu jiwa berpaling daripada kesempurnaan tadi adalah istighaluhu, sibuknya ia dengan syahwat badan, wa awaridihi, dan penghalang-penghalangnya, mahma istaulat alaihi, manakala itu menguasai dirinya. Ya kita contohlah sehari ini nih seharian ini kita banyakan mikir apa banyakan ngapain itu? Ada yang mikirin buka. Tara buka di mana ya? Di Penpil apa di Kalibata Mall ya? Ah jangan Penpil rame pasti. Kalibata Mall kayaknya rada sepi, banyak toko yang kosong. Oh jangan, parkirannya susah, ngantri.
Mending di sono Cibubur Jawaan itu. Terus dipikirin, yang dipikirin itu kagak mikirin ilmu, nggak mikirin pelajaran, wala mutolaah, wala murojaah. Begitu kita. Padahal akal yang dikasih oleh Allah potensinya besar. Gitu. Wa mahmaka sara syahwat wa goharoha. Ya, kapan saja seseorang menundukkan syahwatnya, menaklukkan syahwatnya, wa khallasal aqla anrikiha, dia membebaskan akal dari perbudakan syahwat, wasti'badiha, dari perbudakan syahwat itu pula, wa akabba bitafakkur, dan dia bersungguh-sungguh dengan bertafakkur, wan nadhar, memandang, ala mutala'ati malakutis samawati wal ard, akan kerajaan Allah di langit dan di bumi, bal ala mutala'ati nafsih, bahkan dia itu menelaah dirinya sendiri. Wa ma khuliqa fihi minal ajaib, apa yang diciptakan Allah daripada keajaiban, faqad wasala ila kamalihil khasibi, maka dia sungguh telah sampai kepada kesempurnaan yang khusus. Nah, itu kalau mau tahu diri kita, ada kitab tafsir bagus tuh, namanya Tafsir Jawahir, ya, karangan Syekh Tontowi. Itu beliau membahas tafsir Quran tapi tentang alam semesta, ya. Jadi kalau corak tafsirnya tafsir ilmi namanya. Ya. Dibahas tuh manusia, kenapa orang begini, hikmahnya begini gitu. Atau kalau kita pengen tahu syariat, kenapa kita sholat, kenapa kita ibadah, baca kitab karangan Syekhul Azhar namanya Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuhu. Kenapa sih orang kok sholat, dijelasin tuh. Kenapa sih kok kalau haji pakaiannya putih, kenapa nggak belang-belang, dijelasin tuh. Kenapa sih nikah, dijelasin sama beliau gitu. Biar kita tuh nggak menjalani sesuatu nggak sekedar jalan, tapi kita tahu hikmahnya, gitu. Ya, zaman sekarang udah banyak kitab-kitab yang ditranslate, diterjemah. Jadi nggak ada alasan kita untuk kagak ngaji. Ya. Kenali, pelajari fungsi mata kita apa, fungsi telinga apa, pelajari anatomi tubuh kita, jadi kita bisa sampai kepada kesempurnaan yang khusus tadi. Waqad sa'ida fid dunya, dan sungguh dia akan bahagia di dunia. Idla ma'na lis sa'adati, karena tidak ada makna pada kebahagiaan illa nailun nafsi kamalaha, melainkan ketika jiwa mendapatkan kesempurnaannya yang mungkin saja diperoleh. Wa in kanat darajatul kamal la tanhasir, meskipun begitu tingkatan kesempurnaan tidak bisa dibatasi. Ya. Walakin la yash'uru bitilkal ladzah, tidak akan orang merasakan kelezatan itu, madama fi hadzal alam mamnu'an bil hissi wat takhayyul wa awaridin nafsi, selama di alam ini dia tercegah dengan indranya, dengan khayalannya, imajinasinya atau hambatan-hambatan lain. Apa itu? Contohnya kalladzi urida lit ta'mi, seperti orang ditawarkan makanan aladzi yang paling lezat, wa fi dzauqihi khadarun, tapi rasanya lidahnya kebas, fayazulul khadaru, ketika hilang itu kebasnya, yash'uru bil ladzatil mufritah, dia baru merasakan kelezatan yang sangat-sangat lezat. Maka kata Imam Ghazali, fal mautu mislu zawalil khadar, kematian itulah seperti hilangnya rasa kebas. Kita kebas nih, apa bahasa hambar ya, kebas, nggak bisa ngerasa. Pas mati baru semua berasa. Oh ternyata sholat tuh begini manfaatnya. Oh ternyata ngaji itu seperti ini nikmatnya, manfaatnya gitu. Baru berasa. Sekarang belum berasa. Ya. Seandainya nikmat itu Allah kasih sama antum semua, ini nggak ada yang tidur, ini nggak ada yang ngantuk, pasti segar semua. Kenapa? Karena nikmat itu dicegah bagi orang yang selalu mengikuti syahwat. Makanya saya dulu cerita, ya, saya kalau ngaji nahu nggak pernah ngantuk. Orang kalau ngaji nahu kadang ngantuk, saya nggak pernah ngantuk. Kenapa? Karena saya merasakan kelezatan nahu. Sampai saking lezatnya, saya ngarang buku nahu. Sampai markas ini wasilahnya nahu. Kenapa itu? Orang sudah Allah kasih. Jadi bukan kita yang merasakan, Allah yang ngasih, bukan kita. Makanya kita minta sama Allah, ya itu kesempurnaan yang khusus tadi. Bukan kita yang bersungguh-sungguh, bukan. Bukan guru juga, bukan. Kalau guru yang ngasih nikmat itu pasti semuanya alim. Bukan, yang ngasih bukan guru. Bukan murid juga, semua murid pengen dapat, cuman nggak semua dapat. Yang ngasih siapa? Allah. Makanya minta kita dipilih sama Allah. Jadi Mustafa, jadi Mujtaba, orang-orang pilihan
Allah, waqad sami'tu muqaddaman min matbu'i sufiyati, sungguh aku telah mendengar muqaddaman, orang-orang terkemuka, min matbu'i sufiyah, dari orang-orang yang diikutin di kalangan para sufi, yusorrih, mereka menegaskan, bi anna salik ilallah, bahwasanya penempuh jalan menuju Allah bisa yarul jannah, bisa ngelihat sorga, wa huwa fid dunya, sedangkan dia masih di mana tuh? Tuh. Itu nyata itu. Ada orang bisa ngelihat sorga di dunia. Allah. Ini bukan sorga maknawi, bukan. Kalau kita kan bahasa majas ya. Udah kayak sorga di sini. Kaya, masih kaya. Masih tasbih, itu bukan sorga lagi. Ini bisa ngelihat sorga sebagaimana kisah yang masyhur. Gitu. Sahabat kan mengalami ya. Saya nggak bisa tidur ya Rasulullah. Saya nengok kanan, saya lihat sorga. Saya nengok kiri, saya lihat neraka. Itu terjadi. Gitu. Itu yang disebut apa? Muka syafah. Wal firdausul a'la, dan ya surga yang tinggi, ma'ahu fi qalbi, di hatinya. In amkanahul wusul ilahi, kalau emang dia memungkinkan sampai kepadanya. Wa innamal wusulu ilaihi, hanya saja orang bisa sampai kepada itu sorga ya, bitajarrud, dengan ia mengosongkan dirinya an alaikid dunya, daripada penghalang-penghalang dunia. Jangan jauh-jauh dah, kita mau keluar negeri nih, mau umroh ya. Mau umroh, mau ke Yaman, mau ke Tarim. Halangannya apa ya, Bi? Halangannya dunia kan. Ya Allah Ustadz, saya baru banget bangun kontrakan. Tuh. Berangkat gak dia? Nah kalau saya jalan ntar siapa yang ngawasin tukang? Yang harusnya sebulan malah setahun tuh bangunan. Ya Allah Ustadz, saya mau baru banget ya buka pesantren. Santri baru pada masuk, terhalang gak tuh? Itu belum ke sorga itu, baru ke luar negeri udah nggak bisa gara-gara dunia. Imam Ghazali sudah buktikan ditinggal semuanya, jabatannya, hartanya, rumahnya, keluarganya, hanya untuk mencari Allah. Ketemu nggak? Karena udah bisa melewati fase itu. Kita kadang mau ngaji aja halangannya bini dulu. Mana sih bang, hujan, guru juga maklum. Lagi ngaji tiap hari. Mau jadi ustadz loh gitu kan. Astagfirullahaladzim. Malam mah ibadah bang, baca Quran gitu. Itu baru bini tuh, belum bisa kalah, belum bisa ngalahin kita, nggak bisa kita nyampe ke surga gitu. Nggak bisa kayak mereka ini. Wal ikbab bil jumlati himmatihi ala tafakkur fil umuril ilahiyah, dan kita masuk mendalami ya dengan segenap semangat alat tafakkur, untuk bertafakkur tentang perkara urusan ketuhanan, hatta yankashifa lahu bil ilhamil ilahi jaliyatuha, sampai disingkapkan oleh Allah dengan ilham dari Allah akan jaliyatuha, kejelasannya. Wadzalika, yang demikian itu bisa terjadi inda tasfiyatihi nafsahu, ketika ia membersihkan jiwanya an hadhil kudurat, dari kekeruhan ini. Makanya tuh kemarin waktu Covid itu orang pada hampir jadi setengah wali semua itu. Karena himmahnya akhirat. Buktinya kan mahya paling rame dulu pas Covid itu. Iya, kenapa rame? Satu, nggak kerja, bener gak? Pada nganggur semua. Nggak ada yang mereka harapkan kecuali siapa tuh? Allah. Mau kerja kagak, ini kagak, udah gua ngaji aja dah, Allah semua tuh. Setelah udah mulai normal, new normal, pada udah yang tadinya bergantung sama Allah, bergantung ame dunia. Beda rasanya gitu. Makanya gimana biar balik lagi? Putuskan hubungan, cerai, talak 3 sama dunia. Bukan dari fisiknya, tapi dari mana? Hati, ketergantungannya gitu. Cuman juga jangan nggak kerja, itu ntar nggak kerja lagi, salah juga ya. Makanya ceraikan hati aja, fisik mah jangan. Wal wusulu ila dalika, orang bisa sampai kepada yang demikian itu adalah kebahagiaan. Itu. Wal amalu, dan amal soleh, wal mu'inu alal wusuli ilaihi, dia adalah yang membantu kita untuk bisa sampai kepadanya. Fahaula'i firqatun idda'au al ma'rifah bimunasabatil ilmi wal amali lis sa'adah. Nah, merekalah adalah kelompok yang mengklaim, mengakui ya telah ya mengetahui adanya hubungan ilmu dengan amal ya untuk kebahagiaan. Fahadha huwal manhajus tsani. Ini metode yang kedua. Jadi simpel tadi apa? Metode yang kedua itu lewat jalan apa tadi? Thariqah. Bahkan lebih tinggi lagi jalurnya. Bukan hanya sekedar tahu global, tahu khususnya.
Ya, nanti kita kapan-kapan kita bahas tuh ya karomah-karomah para aulia. Biar kita paham tuh wali itu taunya sampai mana sih. Yang saya pernah dulu saya bilang di Wahya kalau nggak salah. Orang dulu itu hebat, dia bisa tahu dari mana ujung daun jambu kelutuk bisa ngobatin diare. Tahu dari mana tuh? Apa dicoba dulu gitu? Daun salak dicoba, daun mangga dicoba. Tahu dari mana? Itu namanya mukasyafah itu. Itu karomah itu. Ya. Daun ungu atau daun ungu buat ambeien. Tahu dari mana? Mukasyafah. Bahkan dalam kitab disebutkan daunnya ngomong. Aneh obat ambeien. Ngomong tuh daun. Ya kan aneh kan? Sama orang-orang bikin makanan kan unik. Ada nasi ulam, ada nasi uduk gitu. Itu nggak tahu karomah bukan tuh, nggak tahu ya. Tapi jelas kalau obat-obatan saya pernah dengar itu adalah karomah. Ya, gitu. Dan kembali lagi nggak usah jauh-jauh ya. Beberapa saat yang lalu tahun 90 orang-orang yang begitu masih ada. Masih kita temuin gitu. Ya, gitu. Nah itu ya. Wal wusul ila yakini fi ma qaluhu syadid, dan sampai kepada keyakinan seperti apa yang mereka ucapkan itu berat banget. Ya. Wa huwa bi za'mihim la yu'raf illa bil mujahadah war riyadah, dan dengan pengakuan mereka itu nggak bisa diketahui kecuali dengan mujahadah dan riyadah. Sebagaimana Allah firmankan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum. Nih kata guru-guru kami, orang yang mujahadah fina, ingat ya, tandain fina, di jalan kami. Ingat, bukan jalan-jalan lain. Ya. Artinya apa? Harus jalannya ini jalan Allah. Gitu. Lillah, fillah, billah, ma'allah. Itu kunci nomor 1. Yang kedua, ya, kalau sudah mujahadah di jalan kami, lanahdiyannahum, pasti benar-benar kami akan berikan mereka subul, jalan-jalan. Ingat ya, bukan satu, subul. Ini menandakan torikoh, jalan menuju Allah itu banyak. Saking banyaknya kata ulama, sebanyak hembusan nafas manusia. Makanya kita jangan persempit manhaj kita harus satu, enggak. Yang namanya jalan menuju Allah banyak. Cinta sama guru wajib, tapi fanatik buta itu enggak bener. Nanti efeknya begitu bilang, pokoknya yang bener guru gue doang, nggak salah. Ya. Kalau bilang guru gue yang paling bener silakan. Tapi kalau guru gue doang yang bener salah. Ya, pahami kalimat aneh ya. Guru gue yang paling bener silakan. Ya, masih boleh. Simpen dalam hati, cuman jangan pakai di apa itu. Diomongin ribut ntar sama jamaah lain. Tapi kalau guru lain salah, guru doang yang bener, nah itu. Itu namanya Wahabi, namanya itu. Fa'alaika bil mujahadah, maka hendaknya olehmu mujahadah wa tajarrud, ya, dan kosongkan waktumu litolabi, untuk mencarinya. Farubama yankashif laka hakikatul hal bin nafi awil isbat, maka terkadang tersingkap bagimu hakikat sesuatu itu dengan penafian dan penisbatan. Fayakfika fi syuru'i fil ilmi wal amali ittifaqul firaqi salati alaih, maka cukup bagimu ketika masuk kepada ilmu dan amal, ya, adanya kesepakatan antara 3 kelompok itu atas hal tersebut. Idlam yakun gharaduka minas su'al al-jidal, ya, jika tidak ada keinginanmu dari pertanyaan itu, ya, adalah perdebatan. Balkana gharaduka talabal fauz, tapi tujuanmu bertanya itu adalah mencari keberuntungan. Kal marid, seperti orang sakit, alladzi yatlubu syifa, yang mencari obat kesembuhan, dunal jidal, bukan berdebat. Jadi kalau kita belajar ame guru jangan banyak debatnya gitu. Makanya di ranah torikoh nggak boleh nanya. Nabi Musa salahnya, gagalnya karena apa? Nanya. Gitu. Di ranah syariat nanya. Idh yugnihi ittifaqu asnafil atiba, karena sebenarnya mencukupi iya, ya, yaitu ittifaqu asnafil atiba, sepakatnya semua kelompok para ahli kedokteran. Artinya apa? Kalau semua ulama sepakat jalan menuju kebahagiaan ilmu dan amal, udah ikutin. Jangan pakai yang lain-lain dah gitu. Aneh nggak apa-apa, ilmu doang gitu, nggak ada cerita. Di hari kiamat orang bisa selamat gara-gara amal. Nih ya Allah, nih orang alim
Nggak ada cerita orang alim nggak diselamatin kalau nggak punya amal. Orang beramal juga nggak bakal selamat kalau nggak punya. Makanya ilmu amalnya harus berkolaborasi. Wallahu a'lam. Nah, besok kita bahas lagi yang lebih seru lagi insyaallah nih. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله بحق الفاتحة سر الفاتحة كرامة الفاتحة افتح لنا أبواب الخير واختمنا بالخير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد للغفور للعبد ذي الغرور والفرد في الأمور وحماقة الهبور وصلاة الله دواما وسلامه تماما على من يجي إماما ولأنبياء ختاما وعلى الأهل الكرام والصحب كالنجوم في قدوة للعرب والعجام. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا التوبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وامن الروعات واغفر لوالدينا ومولودينا والأهل والإخوان وسائر وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين. يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدادة الصحب والحمد لله في البر والتناهي. سبحانك اللهم أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.